Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang berjudul saraf simpatik dan parasimpatik. Kelompok 4 beranggotakan beberapa orang, yaitu Nurbaiti Soleha, Selina Hirawizani, Anissa Fira Aulia, Oktrina Dila, Adelia Rizky Arisa, Zahra Makfira Mulyani, M. Eza Andrean, Fahriani Iskandar, Hikmah Niar Maulida Hanif, dan yang terakhir adalah M. Rizwana Fauzi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Saraf simpatik dan parasimpatik termasuk ke dalam sistem saraf tak sadar. Saraf simpatik berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatik berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik sangatlah beragam dan juga sangat penting untuk mengatur beberapa fungsi tubuh agar tetap stabil. Di sini, kami membahas 3 topik, yaitu topik pertama adalah saraf simpatik, topik kedua saraf parasimpatik, dan topik ketiga perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Dan berikut adalah gambar dari saraf simpatik, dapat dilihat pada slide. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya adalah mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pada pembuluh darah. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatik disebut juga sistem saraf torakolumbar karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf simpatik: mempercepat detak jantung, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, menurunkan tekanan darah, memperlebar pupil. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi yang berkebalikan dengan fungsi sistem saraf simpatik. Contohnya, pada sistem saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, sedangkan pada sistem saraf parasimpatik akan memperlambat denyut jantung. Setelah memahami topik mengenai saraf simpatik dan saraf parasimpatik, selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Berdasarkan letaknya, saraf simpatik berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatik berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Perbedaan kedua yaitu berdasarkan ganglionnya, di mana ganglion merupakan penghubung saraf pusat dengan efektor. Untuk saraf simpatik, ganglion atau simpul saraf berada di dekat sumsum tulang belakang. Serabut saraf simpatik berukuran pendek, serta serabut paca ganglionnya berukuran panjang. Sedangkan untuk saraf parasimpatik, ganglion terletak pada organ target. Serabut praganglion saraf parasimpatik berukuran panjang, dan serabut paca ganglionnya berukuran pendek. Berdasarkan cara kerja,
Saraf simpatik dapat merangsang atau mempercepat kerja organ-organ tubuh, sedangkan saraf parasimpatik dapat menghambat kerja organ-organ tubuh. Sebagai contoh, saraf simpatik dapat mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik dapat memperlambat denyut jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.